إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat takwa tentu menjadi salah satu rukun dari khutbah yang harus tetap disampaikan kepada seluruh jamaah agar selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya derajat kemuliaan seseorang itu dilihat dari sejauh mana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat ketakwaannya, maka sungguh manusia itu semakin mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang menyangka bahwa orang yang paling mulia itu orang yang paling kaya, orang yang banyak hartanya, mobilnya banyak, tanahnya banyak, rumahnya juga banyak sebagai aset, rupanya tampan dan cantik sebagai seorang bangsawan, mungkin di kedudukan kantornya menjadi bos, menjadi direktur, atau dia menjadi seorang public figure. Sungguh bukan itu yang menentukan derajat kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang menentukan derajat kemuliaan seseorang, kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Secara jelas, secara tegas Allah menyampaikan derajat kemuliaan seseorang itu adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sejauh mana takwanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sering kami sampaikan dan katakan, bagi seseorang yang tidak memiliki banyak harta, yang tidak memiliki kedudukan, hidupnya pas-pasan,
tetapi tingkat ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mulia sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja di dunia tidak banyak dikenal oleh manusia, tetapi sesungguhnya mereka inilah orang-orang yang terkenal di kalangan langit, dimuliakan Allah, dimuliakan oleh para malaikat, dan tentu tempatnya kelak di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu janjinya dengan surga yang penuh di dalamnya dengan kenikmatan, yang tidak ada lagi kepayahan, yang tidak ada lagi kesusahan, yang di dalamnya tidak ada lagi penderitaan-penderitaan. Orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, ketika dimasukkan oleh dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan satu kenikmatan untuk selama-lamanya. Fi jannatin na'im, mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatum minal awwalin, mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari orang-orang yang datang kemudian. Ala sururin maudunah, dipan mereka berada di atas dipan yang bertatahkan emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, seraya bersandar di atas saling berhadapan. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, mereka dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda. Bi'akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in, dengan membawa gelas, kendi, dan seloki berisi minuman yang diambil dari sumber yang mengalir. La yusadda'una anha wa la yunzifun, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, mereka menyuguhkan pula buah-buahan yang mereka pilih. Wa lahmin thayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka sukai. Wa hurun 'ain, ada bidadari yang bermata indah. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang selama ini mereka kerjakan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia dan tidak pula percakapan yang menimbulkan dosa. Illa qilan salaman salama, kecuali yang mereka dengar hanyalah ucapan salam, salam. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Fi sidrin makhdud, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mamdud, pohon pisang yang buahnya bersusun-susun. Wa dhallim mamdud, naungan yang terbentang luas. Wa ma'in maskub, air yang tercurah. Wa fakihatin kathirah, buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang memetiknya. Wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan mereka, yaitu bidadari itu, secara langsung. Faja'alnahunna abqara, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
urban atraba, yang penuh cinta lagi sebaya. Itulah hadirin yang mulia, gambaran kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan di dalam surat Al-Waqiah. Semoga ini menjadi satu inspirasi, pelajaran penting kepada kita semua untuk sekali lagi terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhak untuk memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya, termasuk nikmat umur panjang. Sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup. Artinya Bapak sekalian, ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk terus menambah amal soleh kita, amal kebaikan kita di atas muka bumi ini. Dan yang kedua adalah untuk memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertaubat, beristighfar dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Fatir ayat 37, awalan nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan bukankah telah datang kepadamu banyak peringatan? Malaikat maut menyeru kepada manusia. Malaikat maut berkata, aku telah mengirim delegasi, yaitu peringatan kepadamu berupa uban di kepala, rambut yang sudah memutih. Banyaknya penyakit yang mengindap seseorang, kelemahan yang terjadi pada fisiknya, pendengaran sudah mulai berkurang, kekuatan otot sudah mulai berkurang. Ini pertanda delegasi-delegasi dari malaikat maut yang mengingatkan kepada kita semuanya. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah melakukan amal soleh. Sebelum aku datang sebagai delegasi atau utusan yang terakhir, kata malaikat maut, untuk mencabut nyawamu. Itulah seruan malaikat maut patut menjadi renungan agar kita selalu mempersiapkan diri kita untuk terus menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang sudah berusia 50 tahun, itu artinya satu kaki kita itu sudah berada di akhirat. Apalagi seseorang yang sudah berusia 60, sudah berusia 70 tahun. Bahkan Allah panjangkan umurnya sampai dengan 80 tahun. Maka perbanyaklah bekal amal soleh. Dan selalu membiasakan diri selalu dalam kebaikan. Agar kita ini meninggal dunia kelak dalam husnul khatimah. Meninggal dalam kebaikan. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir, seperti yang sering kami sampaikan di dalam khutbah maupun ceramah-ceramah, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang membiasakan dirinya hidup dengan satu kebiasaan, maka dia akan meninggal dunia dengan kebiasaannya. Ini diperkuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 32. Alladzi natatawaffahumul malaikah thayyibin yaquluna assalamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Para malaikat berkata, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih." Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai kondisi kematiannya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah, ayyamutu ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu ala dzalik. Yaitu ia mati di atas kehidupan yang biasanya ia lakukan dan ia dibangkitkan di atas hal itu pula. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebulan yang lalu saya menyinggung orang tua dari teman saya yang sedang dirawat di rumah sakit di dalam kondisi koma. Tapi Masya Allah, dalam kondisi koma, pasien ini terus melafazkan zikir-zikir. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang pernah dipelajarinya, yang dihafalkannya. Itu secara tidak langsung. Beliau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan setiap waktu salat datang, gerakan tubuhnya itu seperti bergerak, dan spontanitas dari lisannya keluar bacaan-bacaan yang ada di dalam salat. Subhanallah. Akhirnya beberapa jam kemudian beliau meninggal dunia dengan melafazkan kalimat La ilaha illallah. Inilah kematian yang indah. Inilah kematian yang indah. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan, yang masih bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Jangan kita malas. Karena penyakit manusia yang terbesar itu sebenarnya bukan penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, penyakit kolesterol. Tapi penyakit yang terbesar bagi manusia itu adalah malas ibadah. Semua kita malas. Mau sholat malas, berat. Mau ke masjid, aduh, masih repot. Ya banyak halangan. Ini gambaran dari manusia-manusia di zaman sekarang ini. Untuk itu mari kita ingatkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, untuk terus berupaya meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mulai kita tingkatkan ibadah-ibadah maqdoh kita, ibadah-ibadah prinsip inti di dalam agama ini. Dari mulai rukun Islam, ya, dari mulai syahadat, tauhid kita benarkan, jangan sampai tersentuh pada diri kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik. Karena tauhid ini harus kita jaga sampai kita meninggal dunia. Karena dalam satu riwayat, ketika seseorang menjaga tauhidnya, memurnikan tauhidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, itu nanti akan diberikan bitokoh, ada kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, yang beratnya itu mengalahkan berat dosanya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu, jaga tauhid kita, jangan kita jatuh di dalam kesyirikan. Selanjutnya kita sholat, perbaiki sholat kita. Bagi yang laki-laki, kita mengupayakan, ya bapak-bapak, anak-anak kita yang laki, kita upayakan selalu sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Karena pahalanya sangat besar sekali, fadilahnya sangat besar sekali. Di dalam hadis sahih disebutkan, seseorang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, jadi kalau sholat isya berjamaah dilakukan di masjid, itu sama seperti kita melakukan sholat, ya, sholat lail nisfahu. Jadi seperti kita melaksanakan sholat setengah malam itu. Siapa ya, yang tidak kepingin seperti itu? Kalau kita nggak mampu melakukan sholat malam setengah malam, sholat isya berjamaah di masjid. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, seperti dia melakukan sholat sepanjang malam. Sholal lail kullahu, kata hadis sahih diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Selanjutnya puasa
haji, bagi yang belum berangkat haji, belum umroh, ayo kita semangati, kita perjuangkan haji dan umroh agar kita sebelum meninggal dunia bisa berangkat haji dan umroh. Kita upayakan. Ada orang mengatakan, bagaimana mau berangkat haji dan umroh? Uang saya pas-pasan. Lalu saya katakan, nggak apa-apa pas-pasan. Yang penting ngepas saja untuk berangkat haji dan umroh. Karena ini artinya kita meminjamkan harta kita kepada Allah, dan sungguh Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang sudah kita keluarkan. Bahkan lebih dari itu 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa mengeluarkan dari satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan 10 kali lipat. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina nabiyina wa habibina wa sayyidina wa ummina Mustafa ya Maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin